Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, yang kalau misalnya kita hitung ya Bapak-bapak, maka niscaya kita tidak akan bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, seperti di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat yang telah Allah berikan, maka niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya, saking banyaknya ya Bapak. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan kembali tahsin ya, seperti biasa dengan pemain inti ya Bapak. Itu aja ya, tinggal pahami, habis itu Pak Watin masih di atas. Nah jadi Bapak, kemarin qadarullah kita libur terlebih dahulu ya untuk pembelajarannya, dan sekarang kita sudah masuk ke surat Al-Fajr ya, betul ya? Betul ya, Al-Fajr kan? Atau sudah Al-Fajr? Belum ya? Belum ya? Nah, udah lupa ya. Nah, baru masuk sekarang. Nah, jadi Bapak, sebelum kita masuk ya, rencananya pekan besok ya, mungkin dimulai dari pekan besok, itu nanti kita akan sedikit mengulang pembelajaran kita, tetapi dengan materi yang mungkin berbeda, yaitu programnya fasihkan huruf ya Bapak. Fasihkan huruf. Kita mulai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari huruf-huruf, urutan huruf hijaiyah ya Bapak. Dari alif, ba, ta, terus ya sampai seluruhnya kita bahas. Dan juga nanti formatnya untuk pertemuan berikutnya kita akan memfasihkan huruf itu melalui video pembelajaran. Jadi nanti akan Anda tampilkan animasi ya sebagai pendekatan di TV mungkin ya, bisa ya, insya Allah. Nah jadi nanti akan Anda tampilkan animasi agar semuanya tergambar ya, dari makhraj hurufnya, dan kita akan membahas setiap huruf kesalahan-kesalahannya agar bacaan kita semakin fasih insyaallah. Adapun malam ini kita masih melanjutkan seperti biasa. Kalau pekan besok kita bahas satu huruf, kemudian baca satu huruf, baca satu huruf, baca. Nah, jadi kita sekarang masuk ke surat Al-Fajr ya, Bapak. Silakan dibuka Al-Fajrnya ya, bagi yang belum ketemu Al-Fajrnya. Udah dapat Pak Watin? Ya, jadi kita baca Al-Fajr, dan untuk yang setoran, yang nanti ketika sesi membaca bisa menyetorkan seperti Pak Budi, Pak Agung, Pak Sakudin ya, sama Pak Hamid nanti kalau ada. Kita mulai. Silakan diikuti setelah Ana ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Bapak ada yang tahu di sini nama hukumnya apa? Ketika fajar, qadar, dan seterusnya ya. Ya, fajrnya betul, qalqalah. Tapi dia masuk ke huruf ra. Masuk sedikit ke huruf ra, nama hukumnya apa? Ada yang tahu? Ya, ini nama hukumnya raum ya, Bapak. Jadi kita memasukkan sedikit dari huruf ra. Jadi jangan juga ya keliru Bapak. Ketika membacanya itu terlalu berlebihan, wal fajr, fajr. Nah, tapi sedikit aja ya, Bapak. Karena raum yang memasukkan sedikit itu cuma sedikit aja. Wal fajr, sedikit. Nah, kita lanjut.
walayalin ashir. Walayalin, nama hukumnya apa Bapak? Kenapa dibaca walayalin bukan walayaling? Izhar hakiki. Nah, kita ya. Jadi dibacanya jelas ya, Bapak. Kita lanjut. Wasyaf'i wal watr. Nah. Wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Baik. Nah, jadi Bapak qasamul apa? Qasamul ini nama hukumnya? Qasamul lidhi idgham bila guna. Nah, masyaallah, mumtaz, betul ya. Nama hukumnya adalah idgham bila guna. Nah, jadi Bapak, sebelum kita lanjut ke ayat 6, ini diperhatikan ya Bapak. Jadi ketika raum itu keadaannya adalah ketika dia diberhentikan. Jadi masuk sedikit ke huruf ro. Adapun kalau misalnya pengen dibacanya secara wasol ataupun secara sambung ya Bapak, maka harus memperhatikan harokat akhirnya. Harokat akhirnya apa? Ya kita harus hafalin juga berarti. Jadi jangan sampai keliru menyambung itu dengan disamain kasroh semua. Misalnya wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri ya. Kita lihat di sini di ayat 2 dia ada tanwinnya. Berarti langsung masuk ketika di ayat 3 di idgham bigunnah. Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri wal laili idza yas. Nah, terus ya sampai ayat 5. Jadi ketika ingin disambung maka perhatikan akhir ayatnya. Nah, tapi Bapak ya diperhatikan juga ketika disambung itu yang paling bagus sebetulnya adalah di stop setiap rasul ayat ataupun setiap penghujung ayat. Tapi ada beberapa keadaan, ada beberapa tempat yang memang bagusnya disambung. Jadi kita harus tahu sebetulnya juga untuk artinya ya, Bapak. Kalau biasa di Quran Indonesia ya itu dikasih tanda wakaf. Kalau pengen dilanjut biasanya ada tanda wakafnya sholat ataupun qola ataupun jim, boleh dilanjut boleh enggak. Tapi ada juga yang dibaguskan adalah dibentikan. Tapi kalau hukum asalnya ya hukum asalnya ketika kita qiraah Al-Qur'an paling bagus adalah berhenti setiap di penghujung ayat. Kecuali di keadaan-keadaan tertentu, misalnya di surat Al-Maun ya. Apa di surat Al-Maun? Iya. Fawailul lil musallin. Ya, fawailul lil musallin. Nah, jadi beberapa qura atau beberapa qori ya, Bapak di fawailul lil musallin ini itu menganjurkan untuk disambung. Kenapa? Kalau misalnya berhenti artinya kurang bagus ya, Bapak. Fawailul lil musallin artinya apa? Yang sudah, nah celakalah orang-orang yang sholat. Nah ini kalau misalnya berhenti di situ kurang bagus, makanya para qurra ataupun qari itu menganjurkan untuk dilanjut aja. Jadi Bapak dilihat juga kalau biasanya ada kalimat alladzi, ahsannya disambung aja ya alladzi. Fawailul lil musallin alladzi. Nah artinya jadi sempurna, celakalah orang-orang yang sholat yaitu mereka yang selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Bapak kalau itu kan namanya adalah waqaf wal ibtida ya, berhenti dan melanjutkan bacaan Al-Qur'an. Kalau Bapak ingin mempelajari ya waqaf wal ibtida, ada qari yang paling bagus. Waqaf wal ibtidanya itu adalah Syekh Al-Minshawi ya, Syekh Al-Minshawi. Syekh Al-Minshawi tapi yang mujawad. Jadi ada yang versi murotal, ada yang versi mujawad. Nah, jadi kalau Bapak ingin mempelajari tempat berhenti dan tempat lanjut, bisa dengan mendengarkan murotalnya Syekh Minshawi. Karena artinya bagus ya, Syekh Minshawi itu ketika beliau memberhentikan bacaan, kadang-kadang berhenti di tempat yang mungkin kita nggak sadar kalau di situ ada tempat berhenti. Jadi wakaf wali tidaknya sudah bagus, Masya Allah.
Nanti contohnya mungkin Anda berikan di akhir ya. Kait Syekh Al-Misyawi ini kita lanjut dulu, jangan terlalu panjang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Nah, ini Bapak udah bagus ya ketika mengucapkan huruf ba. Tapi Anda ingatkan aja kekeliruannya, huruf ba itu terlalu kalau tasydid ya. Jangan sampai terlalu medok ya, Bapak. Rabbuka. Nah, ini berlebihan. Tapi cuma menutup bibir aja, nggak usah sampai ada hentakan robbu, nggak usah. Tapi robbu. Jadi cuma menutup bibir aja, seperti makhrajnya huruf ba. Jangan berlebihan. Kita lanjut. Irama dzatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. الذي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. Sekali lagi, wa fir'auna dzil autad. Ya, tadi Bapak ada yang membaca autad ya. Jadi autad jangan ditekan ya. Epiglottisnya di sini menjadi huruf ain, biasa aja autad hamzah. Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina taghaw fil bilad. Fa'aktharu fiha al-fasad. Fa'aktharu fiha al-fasad. فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. Baik Bapak, di ayat 14 ini roknya mirsad itu tebal atau tipis? Tarqiq atau tebal? Tafkhim atau tarqiq? Muraqqaqah atau mufakhamah? Mirsad. Ada yang tahu? Ada yang bilang tebal, tadi ada yang bilang tipis. Bisa tebal, bisa tipis. Nah, jadi Bapak di ayat ini ya, di ayat 14, inna rabbaka labil mirsad, Anda menganjurkan untuk menebalkan ya, tafkhim. Ditafkhimkan, kenapa ditafkhimkan? Karena setelahnya adalah huruf shad ya, isti'la. Jadi bukan mirsad, tapi mirsad. Nah, jadi membacanya ditebalkan ya, ditafkhim. Jadi setelah huruf ro kasroh ya yang mati, sebelum ro kasroh ini adalah sebelum ro mati ini adalah huruf kasroh, setelahnya adalah huruf isti'la, maka ditebalkan. Mirsad. Jangan dibacanya mir. Justru malah susah ya Bapak kalau kita pingin tarkik kan. Mirsad. Justru malah susah. Baik. Kita lanjut dulu. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن
Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Kita stop sampai sini dulu ya Bapak-Bapak. Sebelum kita lanjut ke baca sesi satu persatu, ya kalau misalnya kita habiskan takutnya nggak cukup waktunya. Kedinginan bagus ya. Ya, jadi Bapak ya sebelum kita lanjut ke baca satu persatu, yang terakhir tadi ya kita bahas di ayat yang terakhir wa amma idza mabtalahu. Nah di sini ya wa amma idza ini nama hukumnya apa Bapak? Nah sering ulang-ulang dia ada antara dua hukum mat yang banyak keliru ya penamaannya ya namaannya. Kalau panjangnya insya Allah pada tahu semua ya kalau panjangnya. Tapi nama hukumnya apa kalau Bapak? Mat wajib. Mat wajib. Mat wajib ya Bapak. Ada lagi yang ingin berpendapat? Mat apa ini? Mat silah qasirah, mat silah tawilah, atau mat apa? Mat lazim. Berarti mat wajib ya jawaban Pak Budi aja. Nah, jadi ini adalah mat jaiz ya. Mat jaiz, bukan mat wajib. Ya, ini banyak yang suka ketukar ya Bapak dari dulu ya. Ya, emang sih kalau misalnya mat jaiz itu kita harus tahu maknanya. Harus tahu dari artinya. Karena mat jaiz itu ya, Bapak seperti yang dijelaskan sebelumnya, mat jaiz itu apa? Mat jaiz dua kata yang berbeda. Kalau mat wajib satu kata ya. Nah, jadi Bapak jangan sampai ketukar ya ketika membaca mat jaiz dibilangnya mat wajib. Ya kita lihat aja di sini ma ya wa amma habis itu ketemu idza. Nah, beda kata. Berbeda sama coba kita lihat di tempat yang lain. Ada nggak di sini ya? Kala itu masih mat jaiz ya. Kala masih mat jaiz. Wajah di ayat 22 ya. Ayat 22 walaupun belum kita baca tapi buat jadi contoh aja. Wajah ini baru mat wajib karena satu kata ya. Huruf matnya yaitu alif ya. Alif ketemu hamzah di satu kata. Berbeda sama wa amma idza. Wa amma idza mat jaiz itu ketika alif ketemu hamzah. Alif ketemu hamzah berbeda kata ya. Pertama di amma, habis itu idza. Amma idza. Amma sama idza. Nah, enggak apa-apa ya, Bapak. Tapi intinya karena di sini Bapak belum bisa membedakan untuk mat jaiz mat wajib. Intinya adalah dipanjangkan ya, Bapak. Panjangnya berapa? Kepanjangan 6. 4 atau 5 ya. 4 atau 5. Jangan 6 ya, Bapak. 6 itu kepanjangan. Itu mat 6 itu khusus mat 6. 6 itu khusus buat mat lazim mutsaqal. Atau ya, mat lazim harfi ya, pokoknya mat lazim kalimi mutsaqal atau harfi mutsaqal. Pokoknya kalau yang namanya mat lazim itu ya segitu panjangnya panjang. Contohnya di ayat 18. Wala tahad ya. Itu mat apa? Mat lazim apa? Mutsaqal apa? Kalimi ya. Mutsaqal harfi. Jadi di sini ya di ayat 18 itu panjangnya betul-betul panjang. Dipanjangin lebih panjang dari mat wajib sama mat jaiz.
Karena dinamakan mad lazim, yaitu betul-betul panjang sampai 6 harokat ya, Bapak. Wala tahaddu ya. Beda kalau misalnya wa amma idza. Nah, tapi kalau wala tahaddu lebih panjang lagi, wala tahadduna ala. Begitu juga kalau misal di Al-Fatihah waladdallin. Betul-betul panjang ya, Bapak. Jangan dipendekin. Mad lazim nggak boleh dipendekin sama sekali. Justru dia malah paling panjang di antara mat-mat yang lainnya. Jadi kalau tingkatannya paling atas itu paling panjang mad lazim. Baru bawahnya ntar ada mad tabi'i ya. Ada mad wajib terus sampai mad tabi'i ataupun mad silah. Nah, jadi kita mulai baca ya, dimulai dari kiri ya. Bagus. Tafadhol. Silakan. Nggak apa-apa ya, bagus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والصبح والوتر والليل إذا يسر Panjang pendeknya diperhatikan lagi. Alfi dalika qasamul lidhi hijr. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dhatil imad. Sekali lagi diulang. Irama dhatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Qalqalahnya coba lagi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Qalqalahnya di huruf qaf ya. Allati lam yukhlaq. Nah. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa samud alladhina jabus sakhra bil wad. Wa fir'auna dil autad. Alladhina tagaw fil bilad fa'aksaru fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Inna rabbaka labil mirsad. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ulang Fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Lu-nya pendek ya. Fayaqulu rabbi ahana. Baik, hasbuk. Nah, jadi diperhatikan lagi. Huruf-huruf yang satu harokat ya. Yang huruf-huruf satu harokat kebanyakan ketika pindah itu jadi panjang sedikit. Contohnya fa'ammal insanu idza. Nah, ini dikasih saktah ya. Saktah itu apa? Berhenti tanpa narik napas ya.
berhenti tak menarik napas. Ya, jadi kalau bagusnya disambung aja, disambung, jangan berhenti. Karena kalau berhenti nggak naik napas dihitungnya saktah. Ya, kayak misalnya di Al-Kahfi ataupun di Al-Qiyamah, kallabal rona, kallabal rona, qayyima diyunziru ba'san syadid. Nah, terus lebihnya. Nah, jadi diperhatikan lagi ya, tadi ketika baca kalau bisa bagus, tadi jangan sampai saktah, tapi dilanjut aja. Terus hati-hati sama yang akhirannya satu harokat, jangan dipanjangin. Ya, tadi kayak misalnya fayaqulu rabbi. Nah, dipendekin aja fayaqulu rabbi, langsung pindah. Nah, terus yang terakhir untuk kefasihannya di huruf qalqalah, di huruf qaf ya. Kalau huruf dal dan sebagainya sudah bagus Masya Allah justru. Tapi huruf qafnya jangan lupa untuk dipantulkan. Cara memantulkannya kasih sepertiga atau seperempat pengucapan huruf qaf itu sendiri. Misalnya allati lam yukhlaqo, laqo. Kayak ngucapin ko biasa tapi dipendekin panjangnya. Ko biasa dipendek lagi. Ko. Jadi jangan kalau kita baca ko satu harokat ko, nah ini lebih pendek lagi ko. Jangan membacanya juga menjadi ke ya. Allati lam yukhlaq mithluha. Nah, tapi kayak kok biasa allati lam yukhlaq mithlaqo gitu. Baik, barakallahu fiik. Berarti silakan Pak De. Jadi kalau dari sana ngantuk Pak De. Walayalin asr wasakti wal-fajr walaili idza yasr hal fi dzalika qasamul lisi alam yaro kai Titik 2 di atas. alam Ya, alam. Habis itu titik 2 di atas lanjut. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Iroma datil imad Alati lam yukraqo misluha fil bilad Bahasa mudallati naja usah robil fad. Panjangin lagi. Wajib. Bil. Wayamu dallati. Wasamu dallati naja usah robil wad. Panjangin bil, wa-nya panjangin dulu karena ada Bil wad. bagus ya. Wa bil auna bil aubad aladina tokau bil bilad wa aksaru fi. Huruf awalnya apa? Huruf awalnya Wa aksaru fi hal fasad wasabba alaihim faso wasabba alaihim rabbuka sauto adab. ya. Inna rabbaka labil mirsad wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu wa na'amahu
Fayaqulu rabbi akrama akroman Ya. wa amma idama salahu wa qadaro alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan Oh iya, hasbuk. Sampai situ dulu. kala Ya. Ya, jadi nah, jadi Pak De, jangan lupa lagi ya. Awal hurufnya antara fa sama waw ya masih sama, keliru ya. Dari dulu gitu kan terus ya. Kalau di awal doang, tapi kalau di tengah-tengah ataupun di akhir bisa bedain ya Pak De. Jadi jangan sampai keliru. Fa ini dibacanya jadi waw. Ya, pokoknya kalau ada titiknya di atas satu fa. Kalau nggak ada titiknya wa ya. Jadi jangan sampai keliru. Ya, sisanya nanti diperbaiki lagi sendiri ya. Semoga semakin bagus bacaannya. Kita lanjut ke Pak Hamid. Pak Hamid setoran ya. Iya. Oh, innalil muttaqin. Sekarang atau kemarin? Sekarang apa setoran? Sekarang innalil. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kizzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه فيقول Ulang. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. يوم ينظر يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. An-Naziat juga. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس
tasifwa. Nah, jadi Masya Allah bagus ya. Tadi sedikit keliru ya. Di wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Awalnya jadi fa. Nah, tapi bisa benerin sendiri alhamdulillah. Nah, kemudian koreksi juga di huruf qaf ya. Dzalikal yaumul haqqo. Haqqo ya. Jadi ya Bapak di An-Naba seperti yang sudah kita baca sebelumnya. Ketika misalnya huruf qalqalah itu bertasydid ya, maka ketika masuknya itu lebih ditekan ya, haqqo. Tapi setelahnya biasa aja ya. Bapak jangan karena dia tasydid misalnya di gampang lagi, yang gampang contohnya adalah di surat Al-Ahzab ya, tabat yada abi lahabi wa tab ya. Jadi jangan sampai ketika tasydid itu malah mempengaruhi bacaan setelahnya. Haqqo, haqqo. Nah, ataupun watab. Nah, bukan setelahnya, tetapi ketika masuknya ya. Kalau tasydid itu ibaratnya Bapak dua huruf yang sama. Dua huruf yang sama berarti haqqo ada ha, qaf, qaf ya. Ha, qaf, qaf, maka dijadikan tasydid haqqo. Kalau watab berarti wa ta ba aslinya seperti itu. Jadi ketika masuknya lebih ditekan. Dzalikal yaumul haqqo. Haqqo. Setelahnya biasa. Jangan sampai dihentak ataupun diberikan penekanan karena tasydid. Jadi begitu, paham. Sudah bagus ya, Masya Allah. Dilancarin lagi nanti untuk hafalannya. Kita lanjut ke Sagudin, tafadhol. Setoran juga. Apa sekarang setorannya? Oh, anak awal mulai ya. An-Naba berarti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Baik, hasbuk. Nah, satu halaman dulu. Baik, insyaallah mumtaz ya, Razakudin untuk An-Naba'nya di halaman pertama nggak ada keliru sama sekali. Alhamdulillah. Ya, tapi usahakan jangan terburu-buru ya. Ya, tapi kadang-kadang ada gitu ya, Bapak ketika penghafal Al-Quran kadang-kadang ada begitu. Nah, ketika dilambatin malah nggak nyambung ya. Jadi gitu, kebiasaan baca cepat ataupun ketika menghafal cepat, kalau dimakai ritme lambat jadinya lupa-lupa. Ada juga yang begitu, yang ritmenya lambat tapi ketika disuruh baca cepat karena waktunya terbatas dan sebagainya nggak bisa juga. Nah, jadi usahakan di pertengahan aja ya, Bapak. Nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Kalau di sholat apalagi ya, kalau di sholat jangan terlalu lama ya, membebani jamaah, ataupun jangan terlalu cepat juga. Kurang bagus. Nah, jadi tadi karena ritmenya terlalu cepat ya, ketika jaza au wifaqo ya seharusnya dipanjangin lagi sedikit ya. Tadi kecepatan. Jaza au wifaqo.
kurang konsisten. Tapi ya nggak apa-apa sebetulnya. Karena kecepatan aja ritmenya sebetulnya. Barakallahu fiik. Nanti dilanjut di pekan besok berarti di Nalil Muttaqin nama Faza ya. Baik, tafadhol Pak. Tin. Wal fajr. Ashur. Dipendekin lagi coba. Bagus. Ditekan sedikit ketika masuk di awal. Bagus. Bagus. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad yawma dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu bil wad وفرعون ذي الأوتاد الذين ظهروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهلن. Ulang sekali lagi. Fayaqulu rabbi. Fayaqulu rabbi ahalan. Bagus, baik, hasbuk sampai situ. Nah, jadi Pak Watin ketika di awal ya ataupun ketika seperti tadi dijelaskan ya, ketika di awal itu ada tasydidnya, nggak usah ragu untuk ditekan sedikit ya. Gitu. Jadi wasyaf wal laili ya. Pokoknya ditekan allati, jangan nanggung-nanggung ya. Wasyaf'i wal watr wal laili. Nah, tapi ditekan sedikit wal laili. Pokoknya kalau ada tanda seperti itu di atasnya ya, 3 tiduran itu ditekan. Jangan sampai nggak ditekan. Kalau nggak ditekan kurang bacaannya. Ya. Selanjutnya tadi sudah bagus, Masya Allah. Kemudian panjang pendeknya ya, hati-hati juga di contohnya dimulai dari ayat 6. Akhirannya sebelum qalqalah itu ada huruf matnya. Fa'ala rabbuka bi'ad. Dipanjangin lagi ya, jangan cuma 2 harokat bi'ad. Irama dzatil imad. Panjangin lagi. Ya, jangan imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kependekan. Tapi dipanjangin sekitar 4 atau 5 ya. Panjangnya. Bisa ya, Pak Muhammad? Baik, insyaallah. Nanti dilatih lagi. Barakallahu fiik. Sekarang Pak Budi setoran ya, Pak Budi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san la yasma'una fiha lagwan. Ulang, la yasma'. La yasma'una fiha lagwan walakin
عذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك Ulang. إذا Ulang. Lu udah terlalu menghayati jadi lupa. Udah terlalu menghayati. Coba lagi. قالوا تلك إذا كرة خاسرة خاسرة Sin. Sin. Ya, betul sin. Khasirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya Ulang. fa innama hiya zadratun wahidah fa idahum bisahirah hal ataka hadithu إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Pak Budi habis ini dilihat lagi Qurannya, panjang pendeknya ya. Panjang pendeknya terutama yang di awal ya hati-hati keliru ya. Jadi beberapa ya keliru di qalu seharusnya 2 harokat menjadi 1 harokat. Terus ya. Khasirah. Fa innama diinget-inget ya kalau innama enggak ada yang pendek di Al-Qur'an innama tuh. Kecuali ya innama al-yusri yusra ya. Tapi kalau misalnya innama nah itu biasa selalu panjang. Enggak mungkin pendek. Fa innama hiya zajaratu. Nah, kalau untuk kefasihannya tajwidnya sudah bagus, cuma hati-hati tadi ya di panjang pendeknya aja. Panjang pendek terlalu menghayati ya, Masya Allah. Jadi kelewat. Ya. Nah begitu ya Pak Budi, nanti dilatih lagi Insya Allah. Barakallahu fiik. Tapi berikutnya silakan. Siapa? Jarang ini kelihatan. Rizky itu. Al-Fajar ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal layalin ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dzalika qasamun lidhi hijr hal fi dzalika qasamun lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Baik, Masya Allah. Rizky udah hafal Al-Fajr? Pernah hafal? Pernah hafal. Juz 30 pernah hafal juga? Oh belum. Baru sebagian. Baik, Masya Allah. Nah tadi bacaannya sudah bagus ya. Tapi anak keinget ketika anak dulu ya, Bapak dulu ketika anak menghafal Al-Quran, ketika sudah selesai menghafal Al-Quran, jadi anak pas lagi kuliah itu masih belajar lagi ya, tamat selesai Al-Quran pas SMA, habis itu pas kuliah belajar lagi ke orang-orang yang memiliki sanad. Nah dan setelah itu anak baru dikasih tahu ya. Jadi selama anak menghafal Al-Quran sudah selesai juga, itu ada kekeliruan ketika anak membaca dan anak baru tahunya itu pas lagi ketika anak bertalaki. Ya jadi ketika membaca Al-Quran, ya anak yang sudah pernah jelaskan juga ke Bapak, jangan sampai kita itu ketika membaca Al-Quran suaranya seperti tertahan di dalam ya. Kenapa? Biasanya gara-gara mulut ini kurang bergerak. Ya dulu anak membaca seperti itu. Misalnya ketika membaca Al-Fajr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i. Jadi mulut ini enggak ada gerakan sama sekali ataupun gerak sedikit aja. Walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Nah, anak ditegur waktu itu jangan baca seperti itu ya. Tetapi lebih bagusnya ya kalau pengen bacanya semakin bagus, mulut itu digerakkan dengan cara itmamul harokat, dengan menyempurnakan harokat-harokatnya. Sebelumnya sudah anak kasih tahu juga itmamul harokat. Kalau fathah apa? Seperti apa, Bapak? Ya, seperti dibuka, bisa ke samping ataupun bisa ke bawah. Tapi jangan sampai mangap ya. Jangan mangap, jangan terlalu mangap. Kemudian kalau i, itu apa? Gimana? I gerakan i, mulut. Lupa. I itu menjauhkan rahang ya ke bawah. I ke bawah ya, ke bawah i. Kalau u ya monyong ya, paling gampangnya monyong u. Ya, soalnya agak susah kalau nggak monyong. Nah, jadi ketika membaca ya, usahakan mulut itu ya kalau kata orang-orang Mesir. Nah, ini pendapat orang-orang Mesir ya, Bapak. Ketika membaca Al-Quran itu seperti orang tersenyum ya, jangan cemberut. Wal fajr. Jangan wal fajr. Nah, jadi tapi itu juga sebenarnya pendapat ya. Kalau misalnya ditanyakan kepada pendapat lain, nggak mesti senyum ya. Tapi yang jelas mulut bergerak. Jangan sampai mulut itu posisinya gitu-gitu aja. Usahakan kalau lebih bagus bergerak. Wal fajr, walayalin 'ashr. Biar suara itu nggak ada yang tertahan ya. Nah ini kalau pembacaan bagus seperti itu. Wasyaf'i. Menyesuaikan harokatnya ya. Tadi kalau misalnya fathah bisa ditarik ke samping, kalau misalnya kasroh turun ya. Wal tarik lagi wal watr. Nah ini biar semakin bagus ya. Dilatih nggak apa-apa ya Bapak. Kalau misalnya masih belajar nggak apa-apa ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini, saling mengingatkan biar bacanya semakin mantap ya Bapak. Begitu ya. Kalau untuk tajwid itu tadi sudah bagus, Masya Allah. Tinggal mulutnya lebih digerakkan lagi biar suara yang keluar lebih clear ya, lebih fasih. Nah, wal fajr, walaya, semua aja Bapak ya.
Di surat-surat lain, hal ataka, jangan hal ataka hadithul ghasyiyah, tapi dibuka mulutnya, hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhui, ya seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, kita lanjut ke yang terakhir. Agung, tafadhal. Setoran ya. Innalil muttaqin sama. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والناجئات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي جزرة واحدة وإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Baik, insyaallah mumtaz, nggak ada yang salah sama sekali dan bagus juga ya. Tapi koknya tadi kepanjangan ya. Dzalikal yaumul haqqo. Ya, jangan kepanjangan. Jadi kayak kalau koknya kepanjangan dia jadi satu harokat. Dzalikal yaumul haqqo. Kepanjangan ya. Jadi satu harokat, jangan. Tapi dia seperempatnya ya. Dzalikal yaumul haqqo. Haqqo ya, pendek setelahnya. Nah, itu yang pertama, sisanya sudah bagus ya untuk kelancarannya. Mungkin nanti bisa dilatih lagi ya untuk panggung, tapi ini agak sulit ya sebetulnya. Apalagi kalau udah kebiasaan. Dan justru orang-orang yang sudah bagus juga bacaannya kadang-kadang masih suka terjatuh. Jadi di khoisyum ya. Khoisyum usahakan cuma di apa? Huruf apa? Khoisyum tuh? Bukan. Khoisyum itu cuma ada dua hurufnya. Nun dan mim ya, keluar yang dari hidung. Mim dan nun dan mim dan semua turunannya ya, misalnya ang ataupun ikhfa syafawi ya turunannya. Nah, jadi ya kalau misalnya kita ngucapin ang itu kan kita rasain hidung kita getar ya. Nggak bisa. Ataupun misalnya mio nah kerasa hidung itu getar. Ma misalnya. Ma kerasa hidung itu getar ya ketika mengucapkannya. Nah, jadi jangan sampai ke bawah di huruf-huruf lain selain mim dan nun. Misalnya, coba tadi di Innalil Muttaqin mafaza ya, kita cari. Di hadaiqa wa'a. Nah itu nggak ada mim dan nun ya sampai wa-nya, wa'a. Nah,
Jadi ketika mengucapkannya jangan sampai keluar dari hidung. Hada. Nah, itu kerasa dari hidung. Hada. Nah, ya, hada. Pokoknya kalau misalnya kita rasakan, kalau tahu kita tutup hidung kita, misalnya getar, hada, getar nih, hada. Nah, berarti itu keluar dari hidung. Tapi kalau misalnya kita tutup hidung kita, tapi nggak berubah suaranya, berarti itu sudah terbebas dari khusyuk. Misalnya, hadaiqo. Nah, nggak ada berubah. Itu berarti bukan dari hidung, tapi keluarnya fokus dari tenggorokan ya. Nah, ketika masuk na baru na baru kerasa dari hidung. Nah, tapi ini agak lanjutan sebetulnya itu ya. Jadi dilatih aja. Jadi jangan sampai suara itu keluar dari hidung, karena keluar dari hidung itu kurang bagus ya. Jadi bagusnya dikeluarkan dari mulut seperti yang seharusnya ya, kecuali mim dan nun dan turunan ya, ang ataupun mim ikhfa syafawi dan sebagainya. Nah, ini buat latihan aja. Kalau di sini yang ada bagus dengar Pak Budi ya, Pak Budi itu nggak ada khusyumnya kecuali dan mim dan nun, tapi suka masih keliru di panjang pendek ya. Ya, panjang pendeknya sedikit ya kalau fokus. Nah, jadi seperti itu ya Pak Agung. Sudah bagus, tinggal khusyumnya dikurangin lagi. Tadi masih ada kedengaran khusyumnya. Kalau sudah bisa membedakan khusyum, itu lebih bagus lagi ya Bapak. Begitu. Biasanya kalau khusyum itu suaranya apa ya? Kayak lebih jelasnya itu kayak ngedemang gitu ya Bapak. Ya. Kayak gitu. Wakawa iba wakawa. Nah gitu. Jadi kayak ada dari hidungnya. Begitu. Baik Bapak, kita udah selesai ya untuk pembahasan malam hari ini dan waktu sudah habis juga. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya ya, semoga Bapak bisa ada semua, nanti kita akan membahas tentang fasihkan huruf ya, fasihkan huruf. Jadi fasihkan huruf nanti akan Anda tampilkan juga. Ya mungkin sebelumnya kita sudah membahas di pelajaran tajwid makharijul huruf, tempat-tempatnya keluar huruf, tapi mungkin itu masih ya dalam bentuk kasarnya ya, atau masih kurang jelas. Nah, jadi pekan besok, insya Allah ya, Ana akan tampilkan, kemarin Ana baru beli ya, untuk ilustrasi 3 dimensi ya. Insya Allah bagus itu. Jadi ilustrasi dari rongga mulut kita, nanti kita bahas satu persatu hurufnya. Kalau misalnya memungkinkan 2 huruf, ya 2 huruf. Tapi kalau memungkinkan 1 huruf, ya, TV. Nah, jadi nanti dimulai dari alif, ba, ta, sa, dan terusnya, ya, terus. Jadi kita bahasnya bukan per makhraj ya, bukan tempat keluar, tapi kita per huruf. Dan setiap huruf itu nanti kita bahas, kita kulik juga apa yang salah, ataupun yang biasanya orang Indonesia salah ketika mengucapkannya, gara-gara apa. Nah, baru habis itu kita bahas, ya kita latih juga sedikit. Nah, habis itu nanti baru kita baca, lanjutin sedikit-sedikit. Biar bacaannya semakin fasih ya, Bapak, per hurufnya. Sampai sini ada pertanyaan doa Pak? Insyaallah jelas ya. Iya, oke, TV juga. Iya, oke layar. Iya. Ada, boleh demi. Ada ya, demi. Kayak kemarin, kayak sebelumnya dulu yang gitu kita. Laptop. Iya, kayak dulu. Bisa insya Allah. Ada ini itu merah tuh kan? Iya. Apa itu? Dilihat nanti kalau ada waktunya. Iya. Kayak tadi ya. Udah siap-siapin baca Al-Fajr, tau itu restoran. Ya tadi Pak Hamid terlambat datangnya, Ana udah ngasih tahu di awal ya. Jadi Pak Budi, Pak Agung setoran nanti ya. Tapi nggak ada Pak Hamid lagi ngambil kacamata. Jadi nggak ngedengar tadi. Ya nggak ada pertanyaan lagi ya Bapak. Kalau gitu kita cukupkan ya untuk malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.